15. Penanganan piutang macet kepada UMKM. 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah Pak Purbaya resmikan RUPS terbaru tentang keuangan. OJK diminta kejar yang galbay. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan buat teman-teman semuanya, baik yang ada di YouTube, di Instagram, yang ada di TikTok terutama ya. Hati-hati sekali, saya sampaikan berkali-kali lagi di setiap akun YouTube saya bahwa saya tidak pernah punya akun gandingan ataupun akun double. Ya, kalaupun ada biasanya itu atas nama anak saya. Nah, saya tidak pernah minta uang untuk jasa apapun. Saya tidak pernah buka jasa konsultasi apapun. Saya hanya berbagi informasi dari kalian-kalian yang sharing ke saya, dan saya kembalikan lagi kepada kalian untuk informasi apapun. Jadi hari ini sudah banyak sekali yang DM ke saya habis kena penipuan dari TikTok. Ada nilainya yang 5 juta, ada nilainya 20 juta, ada yang nilainya 2 jutaan. Nah, saya sampaikan rekening saya hanya atas nama saya pribadi, yaitu Desi Sutriani, tidak ada embel apapun. Jadi hati-hati, jangan pernah percaya apapun, dan saya tidak pernah punya admin ataupun backupan apapun. Jadi kalau kalian minta pertanggungjawaban dari saya, mohon maaf, itu bukan saya dan saya tidak tahu itu komplotan siapa. Jadi hati-hati, lebih bijak lagi. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi kita ke informasi yang dibagikan oleh teman-teman, di mana dia baru saja melaporkan tentang keadaannya terhadap pinjol. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan bahwa datanya baru saja melakukan pencairan ratusan juta di KUR. Nah, dia bertanya apakah ini gara-gara pelaporannya, makanya datanya langsung bisa terbuka lebar. Nah, seperti ini informasinya. Saya mendapatkan kabar kalau rumah saya didatengin seseorang jam 1 malam. Bingung juga dapat kabar ini. Tepat setelah saya melakukan pengaduan resmi kepada OJK melalui APPK terkait data saya yang terdapat pencairan KUR 500 juta. Restoran juga saya nggak punya, saya nggak kerja di tempat kerja yang tercantum. Mau tanya dong buat teman-teman yang paham, apakah kejadian ini ada hal normal dalam proses pengaduan nasabah serta komunikasi resmi dengan pihak perbankan? Saya mau coba memahaminya. Nah, jadi kita coba cerna informasinya. Jadi dia baru aja cek slik OJK, terdapat adanya pencairan KUR sebesar 500 juta. Dia coba untuk pahamin dan coba untuk hubungi bank. Ternyata bank tidak ada respon. Dia akhirnya melakukan pengaduan kepada OJK. Nah, dari kejadian ini saya coba mengingat kejadian yang sebelumnya saya pernah buatkan konten. Ada di mana seorang teman yang pernah mengajukan pinjaman ke bank tapi ditolak, tapi ujung-ujungnya dia terdapat pinjaman di bank tersebut. Dan ternyata setelah ditelusuri itu adalah ulah oknum dari perbankannya yang mau mengejar target biar dapat nasabah, akhirnya menggunakan data orang lain. Dan saya rasa kejadian ini pun sama. Dan akhirnya ketika dia melaporkan kepada OJK, dia didatangin oleh orang tak dikenal. Nah, ada yang menyarankan seperti ini, hati-hati bro, ini ada yang pakai data lo buat pengajuan KUR. Lo ke YLKI juga minta bantuan sama mereka, sekalian cari kuasa hukum bro, biar mereka yang urus. Lo bisa nuntut ke mereka ini penyalahgunaan data pribadi dan UU ITE karena sudah berkaitan dengan KUR. Kalau KUR itu kan datanya harus pasti, beda dengan pinjol. Nah, dari kejadian ini saya sarankan buat kalian semuanya wajib cek slik OJK, karena menurut informasi dia ngecek itu semua datanya sama. Yang berbeda itu adalah alamat emailnya dan juga rekeningnya. Nah, inilah yang bisa dimanipulasi orang-orang lain. Jadi hati-hati sekali, jangan pernah akui hutang yang bukan milik kalian. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali buat kalian, jangan pernah takut untuk melaporkan kalau kalian tidak pernah melakukannya namanya pinjaman. Ingat, sekarang semua data kita terbuka, siapapun itu,
Tidak terkecuali buat kalian yang punya anak baru memiliki KTP. Jangan pernah malas untuk melaporkan kejadian ini. Jangan akui segala hutang yang bukan milik kalian. Dan jangan pernah lupa untuk viralkan. Karena kejadian di Indonesia kalau tidak viral tidak akan pernah ter-up. Dan ingatkan terus dan edukasi terus kepada keluarga kalian. Dan minta untuk terbuka. Jangan malu karena semakin kalian tertutup dengan keadaan, semakin itu akan menjadi bom waktu buat kalian sendiri. Yuk teman-teman ya, sama seperti halnya baru-baru ini terjadi pada Solusiku ya. Kalau kita pikir kok cepat kali ya ditanggapin sama OJK, padahal pengaduan untuk pinjol tuh udah banyak sekali. Kenapa tiba-tiba untuk Solusiku ini langsung ditanggapi oleh OJK? Nah, ternyata ini terkait dengan RUPS terbaru yang disahkan oleh Pak Purbaya baru-baru ini, dan di dalamnya ternyata ada poin-poin tentang OJK terkait dengan orang yang galbay. Pengaturan pada RU ini mencakup 17 topik, yaitu 1. Kelembagaan LPS, 2. Kelembagaan OJK, 3. Kelembagaan BI, 4. Evaluasi kinerja LPS, OJK dan Bank Indonesia oleh DPR, 5. Perluasan cakupan usaha bank dan perbankan syariah, 12. Daring dan perjudian daring, 14. Pusat finansial aset kripto, 13. Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Pinjaman Daring dan Perjudian Daring, 14. Pusat Finansial Internasional Indonesia, 15. Penanganan piutang macet kepada UMKM, 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif, dan yang ke-17, bank dalam penyihatan. Jadi di sini Pak Purbaya minta penguatan kepada OJK dan menambah pekerjaan OJK. Jangan hanya diam-diam saja. Banyak sekali pengaduan masyarakat tapi terkesan mandek. Banyak sekali penipuan yang terjadi, penipuan digital dan segala macamnya. Tapi OJK dan Komdigi terkesan tidak mau tahu. Walaupun informasinya banyak tuh, uang yang bisa dicairkan itu adalah 30% dari orang yang terkena scammer. Artinya ada 70% lagi orang yang masih kena tipu tapi uangnya tidak kembali. Nah, salah satu penguatan poin-poin yang bisa saya ambil dari RUPS ini akibat rombakan kinerja dari OJK, yang pertama itu adalah untuk penghapus tagih dari hutang kredit macet pada UMKM itu diperbesar. Ya, bukan hanya perbankan, dari lembaga keuangan lainnya, berarti masuklah itu pinjol, kemudian lagi pinjaman-pinjaman digital ataupun multiguna yang terkait dengan UMKM. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya galbay UMKM, tenang, ini sudah mulai ada RUPS-nya dan persebaran untuk hapus tagih alias penghapusan hutang kalian sudah diperbesar. Alhamdulillah ya. Lanjut lagi, OJK untuk lebih ketat lagi pengawasan terhadap pinjol-pinjol yang menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga apapun itu wajib berizin. Jadi buat teman-teman semuanya, mumpung nih RUPS-nya baru aja disahkan, jangan lupa laporkan semua kejadian kalian terhadap pihak ketiga. Ingat, yang jalan-jalan ke rumah kalian, yang menghantui kalian, mengintimidasikan itu adalah kebanyakan pihak ketiga. Jangan lupa pancing pinjolnya agar dia menyebutkan nama aplikasinya dan lapor kepada OJK. Sampaikan ini pihak ketiga dari pinjol ini yang sudah mengintimidasi kalian. Semakin banyak laporan kalian, semakin banyak denda yang diberikan OJK terhadap pinjolnya. Itu ya. Lanjut lagi yang ketiga, galbay diminta untuk lebih diprioritaskan. Artinya apa? Untuk yang galbay diminta untuk tidak lagi menyarukan pinjaman kepada yang galbay. Artinya kalian yang galbay ini jangan lagi mengajukan pinjaman, otomatis akan ditolak. Jadi gunakanlah uang yang ada pada kalian saat ini untuk lebih konsentrasi lagi. Untuk kalian apa? Tunda bayar dulu. Karena tunda bayar itu tidak melawan hukum. Tunda bayar itu tidak melawan undang-undang. Tunda bayar itu ataupun galbay tidak bisa masuk ke dalam penjara karena hukumnya jelas. Apalagi ditambah dengan RUPS saat ini. Jadi buat kalian semuanya, stabilkan ekonomi dulu. Dalam keadaan ekonomi yang tidak pasti ini, baru pelan-pelan kalian kumpulkan uang dan bisa kalian bayarkan. Itu teman-teman ya. Nah, itu poin-poin penting yang bisa saya ambil dari RUPS yang baru saja diresmikan oleh OJK. Untuk itu kalian jangan merasa bersalah ataupun merasa bahwa saat ini saya galbay adalah yang paling hina. Tidak, karena orang yang punya gaji puluhan juta pun banyak yang galbay karena keadaan ekonomi.
lagi. Gitu ya teman-teman ya. Tetap kuat, semangat, dan jangan pernah menyerah. Tetap perbaiki diri dan yakin ekonomi kita akan lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, keluar mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.